Kalau bisa dibuat hidup jadi lebih baik dan lebih sehat dengan ilmuwan, oleh ilmuwan, kalau dipelajari, maka sebaliknya juga bisa dibuat cacat, dibuat nurut, dibuat, aduh udahlah, berasa kayak beneran dijajah kita ini ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Sebelum masuk ke konten, seperti biasa, jangan lupa Kustul Hindi, ramuan herbal yang luar biasa, yang bisa meningkatkan daya imunitas tubuh kita, natural immunity kita, untuk melawan infeksi dari luar, khususnya polusi udara ya. Supaya tubuh kita jadi lebih kuat, lebih punya stamina yang kuat untuk melawan infeksi tersebut. Dan mudah-mudahan yang sakit dari kita, mudah-mudahan Allah sehatkan segera, dan itu dijadikan sakit penghapus dosa, penambah pahala. Dan yang sehat dari kita, mudah-mudahan Allah jaga dalam manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini itu gue masih ngelihat ya masalah kasus PCR ini, itu orang masih terpaku di harganya saja. Ada yang tidak ternilai sama uang di situ. Tentang DNA kita. Kalau kita ini kenapa urusannya uang aja? Gue bingung. PCR itu dari berapa bulan yang lalu gue udah bilang PCR itu bukan alat yang pas untuk menentukan virus, bukan. Dia bukan alat untuk menentukan penyakit, bukan. Bukan alat untuk menentukan seseorang itu kena penyakit, bukan. Tapi kan dipakai untuk itu. Dan ternyata 3 bulan yang lalu gue udah ngomongin masalah bisnis nih. Nih nyari duit nih. Tapi kemarin Pak Jordi ya, juru bicaranya Pak Luhut, itu entah beliau keceplosan atau gimana ya, beliau mengatakan bahwasannya ada genome sequencing di situ itu dari sampel yang kita ambil. Lu kebayang gak sih, PCR itu KTP ada, nama kita, nomor induknya ada, alamat lengkap di KTP itu, dan ada data DNA. Itu pengumpulan data DNA ini bahaya loh guys, serius. Lu tahu DNA tuh udah tahun berapa tuh ada monyet di cloning, kambing di cloning, itu dari DNA itu. Dan kalau umpamanya dipetakan DNA itu gimana itu? Ini kejahatan luar biasa kalau memang itu terjadi ya. Kalau memang itu sampai terjadi sesuai apa yang diakui oleh Pak Jordi tentang P3SI yang melakukan genome sequencing, maka data DNA rakyat Indonesia lengkap dengan KTP-nya yang sudah melakukan tes PCR bersama mereka, ada di mereka itu. Buat apa itu Pak? Dan ini gue berharap video gue kali ini nih ditonton oleh ahli-ahli hukum ya. Gue mau nyampaikan ini. Ini kejahatan yang luar biasa kalau sampai memang benar terjadi pengumpulan data DNA itu. Ya kita lihat dulu DNA, kita belajar DNA dulu. Ada satu jurnal ya di internet nih tentang DNA nih. Ini oleh Dr. Karlina Lestari. Didinya oleh Dr. Karlina Lestari, oke? DNA adalah informasi akurat tentang seseorang. DNA adalah molekul yang berisi aneka informasi tentang setiap organisme penyusunnya dan diturunkan dari anak ke orang tua. DNA ada di setiap sel manusia.
dan berfungsi memberikan instruksi pada tubuh untuk tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. DNA itu data paling private dari setiap manusia. Private, lu bisa ketahuan lu anaknya siapa, lu kelemahannya di mana, tubuh lu apa, penyakitnya apa, bisa gampang kena sakit ini. Ini gambar DNA ya. Tuh, DNA nih. DNA mengandung beragam informasi genetika. DNA alias deoksiribonukleik asid adalah molekul yang mengandung instruksi atau informasi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk berkembang, hidup, dan bereproduksi. Instruksi tersebut ditemukan di setiap sel dan akan diturunkan dari orang tua ke anaknya. Jadi setiap sel itu berisi DNA kita. Itulah alasannya tes DNA bisa mengetahui hubungan biologis antara dua manusia. Sebab jika keduanya adalah keluarga, maka DNA alias informasi genetiknya sama. Tes DNA juga bisa mengungkap apakah orang tersebut beresiko mendapat penyakit genetik atau tidak. Lu lihat tuh. Kalau dipetakan itu, wah, ini tujuannya apa sih? DNA data kolek ini buat apa ya? Mereka mengumpulkan data DNA ini buat apa? Tolong rakyat Indonesia jangan cuma terpaku sama uang. Ini kadang-kadang gue bingung juga, dokter-dokter juga ngomongnya masalah duitnya doang. Nggak cuma duitnya, kita nih sekali lagi tes PCR itu, andai kata ini benar, genome sequencingnya sampai ke DNA, dibayar jangan mau, karena itu data pribadi. Dibayar jangan mau. Kita ini ngebayar lagi. DNA sendiri sudah ditemukan sejak 1869 oleh ahli biokimia Jerman bernama Friedrich Miescher. Hanya saja bertahun-tahun sejak penemuan tersebut, para ahli belum menyadari pentingnya DNA. Baru pada 1953 molekul ini disadari sebagai pembawa banyak informasi biologi dari pemiliknya. Dia kayak disk gitu, flash disknya tubuh gitu, kecil tapi dia membawa banyak informasi tentang tubuh kita tuh. Begini struktur DNA yang ada dalam sel manusia. DNA terbuat dari molekul yang dinamakan nukleotida. Setiap nukleotida ini mengandung 3 hal, yaitu molekul fosfat, molekul gula, atau deoksiribosa, bahan basa nitrogen. Sementara itu basa nitrogen yang ada pada DNA terdiri atas 4 bagian, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. ACGT. Nukleotida ini kemudian akan menyatu membentuk 2 rantai panjang yang melengkung dan membentuk struktur yang disebut sebagai spiral ganda atau double helix. Struktur double helix inilah yang biasa kita lihat pada gambar struktur DNA. Itu namanya, kalau kalian lihat ya, itu tuh ada gambarnya ini. Nah ini, itu double helix tuh. Struktur ini sekilas terlihat seperti tangga. Jika diibaratkan seperti itu, maka molekul gula dan fosfat adalah bagian pinggir tangga. Sementara basa nitrogennya ada di tengah, bertindak sebagai anak tangga. Basa nitrogen sebagai anak tangga DNA tersusun berpasangan. Adenin berpasangan dengan timin, A sama T. Dan guanin berpasangan dengan sitosin, G sama C. Inilah yang disebut kode genetik. Kode ini merupakan petunjuk kehidupan dalam tubuh seseorang. Subhanallah, Allah ciptakan gitu nih, lengkap. Nah ini kalau data DNA ini dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka bisa terjadi rekayasa genetika loh itu. Ya cloning itu kan rekayasa genetika itu. Itu dari mana asalnya? Dari DNA. Makanya nih, gua kebayang nggak sih umpamanya dipetakan nih yang PCR. Ya, yang PCR ini yang nurut-nurut, habis yang PCR yang kena micin, ini yang nurut-nurut, ya, habis PCR kena micin, terus di cloning gitu kalian jadi manusia lain gitu. Tapi gua rasa kalau mereka nggak mau cloning ya, kenapa? Rugi mereka cloning gue ya, 1 aja susah mereka, apalagi dibikin 2 gue, makin nggak kalian yang apa ya?
yang berpikir kritis itu. Jangan cuma duitnya aja, mentang-mentang kita ini susah memang. Dan ini termasuk kalau memang terbukti ini, maka ini kejahatan luar biasa loh. Dan luar biasanya kita tidak menuduh, karena ini diakui oleh Pak Jordi Mahardi itu, juru bicaranya Pak Luhut tentang GSI. Terjadi ada genome sequencing di situ. Genome sequencing itu memetakan semuanya, termasuk DNA-nya kita yang tes. Fungsi DNA adalah menjaga kelangsungan kehidupan. DNA memiliki fungsi yang krusial bagi tubuh manusia. Molekul ini berisikan berbagai perintah yang diperlukan untuk sebuah organisme seperti manusia, tumbuhan, atau burung. Instruksi untuk tumbuh, berkembang, dan bereproduksi disimpan dalam urutan pasangan basa nukleotida. Jadi DNA ini informasi paling penting untuk kehidupan manusia, seorang manusia. Sel dalam tubuh akan membaca kode, lalu akan diproses, dan hasilnya berupa protein yang berperan penting dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Urutan DNA yang berisi informasi untuk membuat protein ini biasa disebut dengan gen. Dalam protein juga terdapat berbagai kombinasi asam amino. Protein ini harus ditempatkan bersama dalam urutan yang tepat. Hasilnya berupa struktur serta fungsi yang unik dalam tubuh tiap organisme. Jadi DNA ini sumber informasi dari seorang manusia. Dari DNA kita bisa tahu ini, lu begini, badan lu itu akan lemah terhadap infeksi ini. Waduh, kalau DNA rakyat Indonesia dipetakan, dikumpulkan, dipetakan gitu ya. Terus kalau terjadi apa-apa, cuman dikasih di udara ada zat apa atau virus apa, aduh, woi, waduh. Danger nih, danger nih, jangan cuma duit aja lu, danger ini. Kelainan DNA adalah kondisi yang mungkin terjadi. Ada lebih dari 4.000 penyakit yang disebabkan oleh mutasi genetik. Tapi mutasi ini tidak selamanya pasti menyebabkan penyakit. Pada dasarnya semua orang mungkin memiliki 5 hingga 10 gen yang telah mengalami mutasi di setiap sel tubuhnya. Mutasi akan memunculkan masalah jika menimpa gen dominan atau menerpa pasang salinan gen yang resesif. Masalah juga bisa muncul apabila beberapa gen dengan varian berbeda berinteraksi satu sama lain atau dengan lingkungan. Interaksi inilah yang dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu. Beberapa penyakit yang bisa terjadi ketika ada mutasi gen yang dominan antara lain achondroplasia, penyakit Huntington, sindrom Marfan. Sementara penyakit yang bisa terjadi akibat perubahan gen yang bersifat resesif meliputi fibrosis kistik, anemia sel sabit, penyakit Tay-Sachs. Lalu, mutasi gen resesif pada kromosom X bisa menyebabkan sederet penyakit di bawah ini. Hemofilia, buta warna. Nah, ini. Lakukan ini bila Anda merasa memiliki kekhawatiran. Jika yang terjadi adalah sel memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit kromosom, salah satu akibatnya bisa berupa sindrom Down. Kondisi ini disebabkan karena adanya penambahan kromosom 21. Bagi orang yang khawatir dirinya membawa gen tertentu, carrier. Ini. Bisa dijadiin carrier, tahu deh, carrier pembawa. Dan berpotensi menyebabkan atau meningkatkan risiko mutasi genetik dan penyakit tertentu, ia dianjurkan untuk menjalani tes DNA. Melalui tes DNA, risiko penyakit yang diwariskan pada keturunannya bisa terdeteksi. Ibu hamil juga dapat melakukan tes yang sama untuk mengetahui apakah janinnya berisiko kelainan genetik tertentu. Lu kebayang gak sih, ini gue baca begini terus, kalian kebayang gak sih kalau data genetik kita itu, data DNA kita itu ada di asing gitu, di GSI itu. Dan yang lain-lain yang gak bertanggung jawab gitu. Terus mereka memetakan itu DNA kita. Terus Indonesia dalam bahaya nggak sih? Mikir coba, ya Allah, ini yang nasionalis mana nih? Pak Gatot, bantu saya Pak. Terus, aduh, siapa aja deh ya yang tahu ini gitu. Ayo, bantu dong. Ini bahaya loh buat bangsa kita nih. Mempelajari, ini gua potong-potong nih ya. Meski begitu, terapi gen masih menyisakan beragam pertanyaan. Para ilmuwan belum mengetahui secara rinci mengenai proses tiap gen dalam tubuh. Bagaimana cara menempatkan gen sehat tanpa mengganggu gen lain juga belum terungkap dengan akurat.
Jika penelitian tentang terapi gen dengan dapat menghasilkan temuan baru dan bisa dipraktikkan, tentu akan banyak orang dengan mutasi genetik yang terbantu. Bagi pengidap penyakit genetik, prosedur ini bisa menjadi jawaban agar mereka bisa jadi hidup lebih baik dan lebih sehat. Nah, kalau bisa dibuat hidup jadi lebih baik dan lebih sehat dengan ilmuwan, oleh ilmuwan, kalau dipelajari, maka sebaliknya juga bisa dibuat cacat, dibuat nurut, dibuat, aduh, udahlah, berasa kayak beneran dijajah kita ini ya. Udah duit diambil, bayar. Sekarang resikonya seperti itu, data genetika kita, data DNA kita bisa dibuat macam-macam. Ada mutasi genetik di situ, ada rekayasa genetika yang kemungkinan terjadi di situ. Ini harus diusut nih. Aduh, nih GSI terang-terangan ngomong, ini bukan tuduhan, GSI-nya yang ngomong kok, Bapak Jordinya yang ngomong kok. Ada di beritanya kemarin saya tunjukin kan, ada beritanya. Untung udah gue screenshot. Nah itu, ini siapa yang bisa bertindak nih? Duh, nggak tahu deh gue. Mudah-mudahan rakyat sadar ya, rakyat sadar. Insya Allah ayo bersatu kita melakukan apa yang kita bisa untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini. Ini memperingati 10 November nih ya. Ini gue upload sebelum 10 November nih. Ya, ayolah semangat dong bangsa Indonesia. Ini bahaya nih. Bisa terjadi rekayasa genetika. Waduh, mengetahui penyakit, kelemahan, bahkan cloning, sampai ke cloning bisa aja. Karena data genetika kita dipegang oleh perusahaan asing. Udah gitu aja gue ya, mikir yuk, mikir. Dah, pokoknya cepet mikir. Dan kita harus segera bertindak ini. Ini mikirnya kadang-kadang, mikirnya duit doang sih. Hapuskan PCR atau gratis PCR berbayar. Seluruh PCR, jangan cuma disuruh bayar, dibayarin, jangan mau lu. Kadang-kadang bingung gue masih ngurus duitnya aja. Jangan duitnya aja. Ini loh, DNA. Bisa ada rekayasa genetika di situ. Duitnya dituntut, tapi ini kejahatan yang lebih nih kalau ketahuan nih. Ini kejahatan yang lebih. Udahlah, gitu aja gue. Mudah-mudahan ini video tersebar baik. Orang yang nonton video ini dan menyetujui apa yang saya sampaikan dan terbuka hatinya, sebarkan ini video, sebarkan. Serius, sebarkan sampai ke telinga mereka. Bingung juga gue. Ada dokter-dokter yang cuma mikirin gratisnya ininya, bukan gratisnya aja nih. Ini bisa terjadi rekayasa genetika dari ilmu mereka sendiri tentang DNA. Udah itu aja gue ya. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Tapi gue tenang sih, gue nggak mungkin di cloning. Satu aja kayak gini, apalagi dua gue ya.